Hai Karaldo. Oh, hai Kaleman. Wah, serius banget nih. Lagi baca apa sih? Aku lagi baca Alkitab nih, Kaleman. Wah, puji Tuhan. Iya dong, gimana kita mau taat perintah Tuhan kalau kita nggak baca Alkitab? Betul sekali Karaldo. Oh iya, ibadahnya sudah mau mulai nih. Adik-adik di rumah, sudah siap belum? Kita mau mulai ibadah, kita mau duduk manis ya. Karaldo sudah siap belum? Udah siap dong, Kaleman. Tapi sebelum ibadahnya mulai, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita doa dulu yuk. Sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami. Sekarang kami mau ibadah. Tuhan berkati agar kami menjadi anak yang dengar-dengaran, takut akan Tuhan, dan yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus, hilangkan corona ini agar kita bisa berkumpul dengan keluarga dan juga teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oh iya Karaldo, tadi Karaldo bilang tentang taat setelah membaca kitab suci. Itu maksudnya apa sih Karaldo? Itu Kaleman. Maksud aku jadi tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup aku. Oh begitu. Berarti misalnya Tuhan mau supaya kita tidak boleh berbohong. Berarti kan kita harus taat ya Karaldo? Iya, bener banget Kaleman. Setelah baca Alkitab, aku jadi bertumbuh. Wah, Kaleman jadi ingat satu lagu. Read your Bible, pray every day. Nah, adik-adik di rumah, kita mau nyanyikan lagu ini ya. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Read your Bible, pray every day. Ayo. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Sekarang kita nyanyikan bahasa Indonesianya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik di rumah, siapa yang sudah baca seluruh perjanjian lama? Atau perjanjian baru? Atau kitab seluruh perjanjian lama dan baru? Wah, puji Tuhan sekali. Berarti adik-adik sudah hafal nama-nama kitab di dalam Alkitab. Iya bener Kaleman. Atau coba deh adik-adik buka Alkitab adik-adik. Di halaman depan itu ada nama-nama kitab loh. Nah, Karaldo, bagaimana kalau kita menghafal nama-nama kitab yang ada di perjanjian lama maupun perjanjian baru? Wah, boleh tuh Kaleman. Yuk adik-adik kita hafalin sama-sama ya. Nah, Karaldo, gimana kalau kita menyanyikannya?
dengan kita menghafal sambil menyanyikannya nama-nama kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ide bagus banget tuh Kak Leman. Yuk adik-adik di rumah kita menghafal sambil menyanyi. Kita nyanyikan lagu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yuk! Oke, kita mulai ya sambil diikuti ya adik-adik. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut dan Samuel, Raja-raja dan Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur dan Amsal, Khotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Tatapan, Yesniel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadjah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Kitab Perjanjian Lama. Ayo adik-adik kita nyanyi lagi dari awal ya. Haleluya. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut dan Samuel, Raja-raja dan Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur dan Amsal, Khotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Tatapan, Yesniel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadjah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Kitab Perjanjian Lama. Sekarang Perjanjian Baru. Status, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Puji Tuhan adik-adik di rumah sudah hafal kan? Amin. Adik-adik yang di rumah, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik mau belajar taat kepada Tuhan Yesus? Kalau iya, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Dia. Kita nyanyikan pujian Ku Taat Perintah-Mu. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku
setiap doaku. Mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Yuk adik-adik di rumah, kita mau nyanyi lagu ini dari awal. Kita nyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh kalau kita mau taat terus perintah Tuhan. Haleluya. Nyanyikan, taat perintah Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa masuk ke dalam firman Tuhan. Kita berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh ya adik-adik. Jangan lihat kiri kanan. Mari kita berdoa untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami ingin memulai firman-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami, supaya kami menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Kak Fian harap adik-adik yang ada di rumah tetap semangat, tetap sehat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun secara online, Kak Fian harap adik-adik tetap semangat untuk mengikuti firman Tuhan. Puji Tuhan, yuk kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Tapi sebelum itu, Kak Fian mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Siapa nama anak-anak dari Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 ini? Ada yang tahu tidak nama-namanya siapa? Siapa? Kain. Ya, benar sekali. Nama anak yang pertama adalah Kain. Tapi ada satu lagi loh anaknya. Ada yang tahu tidak namanya siapa? Siapa? Habel. Benar sekali, namanya Habel. Nah, puji Tuhan. Nama anak-anak Adam dan Hawa yang ada di dalam Kejadian 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 ini adalah Kain dan Habel. Tapi siapa yang tahu pekerjaan Kain dan Habel? Ada yang tahu tidak pekerjaan mereka sebagai apa? Tahu tidak? Oke, yuk kita sama-sama baca dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Nah, sebagian hasil tanah berarti
Kain pekerjaannya adalah sebagai petani. Yuk lanjut. Habel juga mempersembahkan korban persembahannya dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Nah, mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Berarti pekerjaan Habel adalah sebagai gembala. Puji Tuhan. Nah, mereka ini waktu itu adalah ingin mempersembahkan persembahan sebagai korban persembahan untuk Tuhan. Tadi yang kita sudah baca, Kain mempersembahkan hasil tanah dari pekerjaannya. Dan Habel juga mempersembahkan anak sulung kambing dombanya sebagai korban persembahan untuk Tuhan. Nah, tapi di ayat yang selanjutnya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi marah, menjadi panas. Nah, tetapi sebaliknya, adiknya yaitu Habel, korbannya diindahkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena korban Kain tidak diindahkan Tuhan, Kain menjadi marah, hatinya menjadi panas. Dengan muka yang muram, Kain mengajak Habel untuk pergi ke padang. Setelah Kain dan Habel sampai di padang, Kain memukul Habel lalu membunuhnya sampai mati. Nah, dari kisah Habel yang taat mempersembahkan korban sebagai korban persembahan, ia harus mati karena ketaatannya itu dalam mempersembahkan korban persembahannya itu. Nah, Yesus pun demikian, tetapi Yesus bukan mempersembahkan korban seperti Habel, melainkan Yesus sendirilah yang menjadi korban persembahan. Nah, kalau adik-adik baca dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29b, di situ dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Nah, Yesus adalah anak domba Allah. Yesuslah yang menjadi korban tersebut. Yesus taat perintah Bapa. Nah, yuk sama-sama kita kembali buka kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Yuk kita sama-sama buka kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Kak Fian bacakan untuk adik-adik yang ada di rumah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Nah, Yesus taat kepada perintah Bapa. Bahkan Yesus mau taat sampai mati di atas kayu salib. Dari kisah Habel yang mempersembahkan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan dari kisah Tuhan Yesus sendiri yang menjadi korban yang terbaik dan berkenan kepada Bapa, adik-adik, Kak Fian, kita semua, kita mau belajar untuk mempersembahkan korban yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik tahu tidak caranya bagaimana kita mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan? Nah, caranya adalah saat adik-adik memuji Tuhan, saat adik-adik menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, adik-adik memuji Tuhan dengan suara yang terdengar, tidak dengan makan atau minum, ataupun adik-adik pada saat adik-adik sedang berdoa, adik-adik harus tutup mata, tidak boleh melihat ke kanan atau melihat ke kiri, adik-adik harus tutup mata, fokus kepada Tuhan, ataupun seperti ini. Saat papa mama meminta tolong adik-adik untuk mengerjakan pekerjaan rumah, baik itu menyapu, membersihkan kamar. Nah, adik-adik harus mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan bersukacita, tidak boleh mengomel. Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan pada hari ini, Kak Fian mau kasih satu ayat hafalan yang sudah kita baca tadi dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Tetapi ini bagian B-nya saja, kita baca mulai dari kata ia telah. Yuk sama-sama kita baca. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 bagian B. 2, 3. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Kita baca sekali lagi ayat hafalan kita. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 bagian B. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah,
kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Tadi kita sudah dengar bahwa kita harus berdoa dengan fokus, tidak boleh melihat ke kanan atau ke kiri. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan beri kami pengertian Tuhan untuk kami boleh mengerti firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Ajar kami ya Bapa, ajar anak-anak-Mu, ajar adik-adik yang ada di rumah, Kak Fian dan kita semua Tuhan. Untuk kami boleh hidup taat di hadapan-Mu ya Bapa, untuk kami boleh taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akhiri firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai jumpa kembali minggu depan. Dah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Waktunya kita berkreativitas. Nah, buat minggu ini Kakak Fanya mau ngajakin kalian nih bikin gambar salib. Nah, habis bikin gambar salibnya, nanti kita juga bakal hias gambar salibnya dengan kepingan warna-warni. Nah, untuk kreativitas minggu ini, bahan-bahan yang kita perluin itu ada kertas origami, kertas HVS, gunting, lem, garis, dan bolpen atau enggak pensil. Buat kertas origaminya boleh terserah warna apa aja, boleh sesuka kalian. Terus kertas HVS-nya juga nggak usah warna putih juga nggak apa-apa, warna-warni terserah kalian. Oke, kita mulai yuk. Dari kita bikin gambar salibnya. Kita gambar salibnya pakai penggaris biar rapi. Kalau misalnya adik-adik nggak ngerti pakai penggaris, masih belum bisa minta tolong sama papa mama. Adik-adik jangan lupa ya, bikin gambar salibnya itu agak gedean. Jadi nanti kita bisa hias sama kepingan kertas warna-warni yang kita mau buat nanti. Oke, udah jadi deh gambar salibnya. Nah, sekarang kita hias gambar salibnya pakai kertas origami. Ini kertas origaminya warna-warni ini disatuin kayak gini, terus kita potong. Hati-hati ya adik-adik motongnya, dipegang erat-erat semua kertasnya, jangan sampai ada yang keluar-keluar. Terus dipotongnya manjang kayak gini. Kayaknya perlu satu lagi deh biar nggak kurang. Udah deh, nih jadinya nanti kayak gini, panjang-panjang kayak gini warna-warni. Terus kita potong lagi dari sini. Potongnya itu potong segitiga. Potongnya dari ujung bentuk segitiga. Terus potongnya nih lurus kayak gini.
udah deh. Nih, udah jadi. Ih, tuh banyak tuh. Kepingan kertasnya. Oke, sekarang kita mulai hias-hias gambar salibnya. Kita lem dulu nih salibnya. Terus habis itu kita mulai nempel dengan kertas warna-warni. Kalau aku kan suka banget sama warna biru. Jadi kita mulai dari warna biru. Terus habis itu boleh di sini. Terus merah boleh. Nanti tempelnya kayak gini ya, ikutin polanya kayak gini sampai saat gambar salibnya penuh. Terus nanti bakal jadi kayak gini. Lucu ya, warna-warni kayak gini salibnya. Nah, kan salibnya udah bagus nih warna-warni, tapi kok kayak masih ada kurang ya? Oh iya, lupa kita kasih ayat hafalan minggu ini. Oke, buat ayat hafalan minggu ini aku mau tulisnya pakai spidol biar warna-warni juga. Kan warna kesukaan aku biru, jadi aku pakai biru lagi spidolnya. Oke, kita tulis. Filipi 2 ayat 8. Telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan di kayu salib. Udah selesai deh kreativitas minggu ini. Nih, kita tadi udah gambar salib, terus juga udah hias gambar salibnya sama kepingan kertas warna-warni, terus juga udah kita lengkapin sama ayat hafalan minggu ini. Nah, kalau adik-adik udah selesai bikin kreativitas yang kayak Kakak Fanya ini, jangan lupa difoto kayak gini. Terus fotonya dikirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Kakak Fanya tunggu ya. Jangan lupa dikirim. Soalnya Kakak Fanya gak sabar nih ngeliat karya-karya kalian. Kayak gimana sih? Oke, jadi sekian ya untuk kreativitas minggu ini. Selamat berkreativitas. Dah.